Ajaran yang paling membedakan antara ajaran Sang Buddha dengan ajaran-ajaran lain adalah meditasi. Walaupun sekarang banyak teknik meditasi yang telah diajarkan oleh para guru meditasi di masyarakat, dan bahkan hampir semua agama dan juga kepercayaan juga mempraktekkan meditasi, tetapi kalau kita melihat secara detail agama atau ajaran mana yang betul-betul menekankan meditasi, ya adalah agama Buddha. Ajaran Sang Buddha menekankan sekali meditasi, dari yang paling simpel sampai yang paling dalam bisa kita temukan ajaran meditasi di dalam ajaran Sang Buddha. Dan juga mengapa meditasi ini juga perlu untuk kita bicarakan lagi dan lagi, karena inti dari ajaran Sang Buddha adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Inti ajaran Sang Buddha adalah untuk melenyapkan duka penderitaan. Nah, duka di sini adalah duka secara batiniah, bukan secara fisik. Dan untuk bisa melenyapkan duka, melenyapkan kotoran batin, hanya ada satu cara, yaitu bagaimana kita mengolah batin kita. Kita mengembangkan batin kita. Mengolah batin, pengembangan batin, itulah yang dalam ajaran Sang Buddha disebut meditasi. Atau sebenarnya istilah yang tepat menggunakan bahasa Pali adalah citta bawana, atau pengembangan batin. Tetapi secara umum ya kita menyebutnya meditasi. Hanya meditasi Buddhis atau meditasi yang harus dibedakan antara meditasi Buddhis dengan meditasi lainnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk bagaimana kita mempraktekkan meditasi duduk, kita harus tahu pertama tujuan. Apa tujuan kita mempraktekkan meditasi? Karena kalau kita melihat di berbagai teknik meditasi yang berkembang di masyarakat, mereka memiliki berbagai macam tujuan. Ada yang supaya mendapatkan kesehatan fisik. Ada yang mengajarkan meditasi untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan yang bersifat mistis. Memang ada meditasi yang diklaim bisa atau tujuannya adalah untuk ketenangan batin, untuk pengembangan batin. Tetapi sejauh mana pengembangan batin yang diajarkan dalam meditasi lain dengan meditasi Buddhis tentu akan ada bedanya. Dalam meditasi Buddhis, pengembangan batin yang dimaksud adalah lenyapnya secara total kotoran batin, lenyapnya secara total duka penderitaan. Barangkali ada meditasi mengatakan ini juga untuk pengembangan batin, ini juga untuk kedamaian batin. Tetapi sejauh mana kedamaian batin itu diperoleh, apakah sampai secara total lenyapnya kotoran batin itu diperoleh atau tidak, itu yang nantinya membedakan. Karena sebelum Sang Buddha muncul di India juga sebenarnya sudah banyak ajaran meditasi, dan mereka juga mencapai kemampuan-kemampuan spiritual yang tinggi. Tetapi ternyata ketika Sang Buddha muncul, ini pun juga belum cukup. Meditasi yang mereka ajarkan yang walaupun bisa membawa kepada tingkatan-tingkatan spiritual yang tinggi, itu juga belum cukup. Belum cukup untuk melenyapkan segala bentuk kotoran batin, untuk melenyapkan secara total penderitaan. Nah, sehingga meditasi Buddhis ini mempunyai satu tujuan, yaitu untuk melenyapkan secara total kotoran batin. Demi apa? Melenyapkan secara total penderitaan.
Itu yang harus menjadi prinsip kita di dalam bermeditasi. Jadi bukan sekedar untuk kesehatan fisik, walaupun dalam meditasi dengan pikiran tenang, fisik juga menjadi lebih sehat. Ya setidaknya adalah penyakit fisik yang seharusnya muncul dengan batin yang stres misalnya, itu tidak ada. Tapi kalau penyakit lainnya masih ada. Karena berbagai macam penyakit muncul tidak hanya karena pikiran, karena makanan, karena udara, karena iklim dan sebagainya, bisa menimbulkan penyakit fisik. Tetapi setidaknya adalah penyakit fisik yang muncul dari batin itu semakin berkurang dengan bermeditasi. Tetapi itu bukan menjadi tujuan. Tujuan dalam meditasi adalah bagaimana melenyapkan secara total kotoran batin. Nah, itu menjadi prinsip kita. Artinya dalam kita bermeditasi, dari awal kita bermeditasi sampai akhir kita bermeditasi, yang harus kita atasi, yang harus kita handle adalah bagaimana kita melenyapkan kotoran batin, melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif, yang setiap saat bisa muncul dalam batin kita. Dalam kita misalnya duduk bermeditasi, itu yang harus kita handle. Jadi bukan mencari yang lain, apalagi misalnya dalam bermeditasi kemudian kita berpikir-pikir untuk bisa mendapatkan kesaktian, berpikir-pikir untuk bagaimana dalam meditasi dengan mata terpejam kemudian ingin melihat kehidupan yang lapuk. Tidak demikian. Tetapi yang mesti dihandle terlebih dahulu adalah bagaimana kotoran batin yang muncul, yang berakar dari keserakahan, dari kebencian, dari delusi atau ketidaktahuan, itu yang harus dilenyapkan. Nah, melenyapkan kotoran batin ini, maka yang baik-baik, yang positif, yang bermanfaat, yang disebut kusala dhamma, itu akan berkembang. Artinya kesabaran kita semakin berkembang, konsentrasi kita semakin berkembang, ketenangan batin kita berkembang, cinta kasih kita, simpati kita, empati kita juga berkembang, kebijaksanaan kita juga berkembang. Yang buruk-buruk berkurang, yang baik-baik semakin berkembang. Dan itu yang harus dimunculkan atau harus dilakukan di dalam bermeditasi. Nah, ini menjadi prinsip. Sehingga dalam meditasi ini sesungguhnya meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu sebenarnya tidak hanya duduk bermeditasi. Mengapa? Karena kalau dalam meditasi ini yang kita handle adalah kotoran batin, pertanyaannya adalah kapan kotoran batin itu muncul? Tentu kotoran batin muncul kapan saja, tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Pada saat kita berdiri, berjalan, berbaring, pada saat kita melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan, dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, kotoran batin bisa muncul. Nah, karena ini bisa muncul, maka meditasi Buddhis ini sebenarnya harus dipraktekkan setiap saat. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, meditasi ini bisa dipraktekkan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bagaimana batin kita dijaga. Apakah pada saat kita melihat, kita mendengar, kita membaui, kita mengecap, kita bersentuhan, kita berpikir, apakah pada saat berjalan, duduk, berdiri, berbaring, melakukan apapun aktivitasnya, makan, minum, dan sebagainya, pada waktu itu kita menjaga batin kita untuk tidak membiarkan pikiran yang buruk itu muncul, itu yang disebut sebagai meditasi. Nah, termasuk adalah meditasi duduk. Nah, dalam meditasi duduk juga sama. Intinya adalah bagaimana kita menjaga batin kita untuk tidak terbawa oleh pikiran-pikiran yang buruk. Sementara yang baik-baik, yang tadi telah disebutkan sebagai beberapa contohnya, kesabaran, keseimbangan batin, ketenangan, cinta kasih, simpati, kebijaksanaan, itu berkembang.
Nah sekarang bagaimana kita mempraktekkan meditasi duduk? Dalam meditasi ini, sebelum kita berbicara posisi duduk, harus diingat, pikiran kita itu sangat liar. Padahal dalam meditasi kita diharapkan untuk senantiasa berada di sini dan sekarang. Dan ini juga hal yang mesti kita ketahui, bahwa meditasi ini bukan berpikir-pikir tentang yang lampau atau merindukan apa yang belum datang. Tetapi bagaimana meditasi ini selalu membawa batin kita ke saat ini dan sekarang. Tetapi masalahnya adalah batin kita ini sudah terbiasa, sudah memiliki habit, kebiasaan untuk mengembara. Kalau kita perhatikan, batin kita itu selalu berpikir tentang masa lampau dan juga yang akan datang. Nah, agar batin kita itu berada di saat ini dan sekarang, apa yang mesti kita lakukan? Ada sebuah perumpamaan. Ini diperoleh di dalam salah satu kitab Visuddhimagga, yang menulis adalah Bhante Buddhaghosa pada abad ke-5. Diibaratkan bahwa bermeditasi ini seperti seseorang yang berusaha menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Jadi kalau misalnya ada anak sapi yang liar yang baru dipisah dari induknya, bayangkan, sapi yang masih kecil, yang liar, yang baru dipisah dari induknya. Bagaimana kita bisa menjinakkan anak sapi tersebut? Kita membutuhkan dua hal, yaitu tali dan juga tiang. Nah, anak sapi itu diikat lehernya dengan tali tersebut, kemudian diikatkan lagi ke tiang. Yang tiang tersebut ditancapkan ke tanah dengan kuat. Nah, tetapi walaupun sudah diikat demikian, apakah anak sapi itu langsung bisa jinak? Tidak. Dia berusaha untuk keluar terbebas dari ikatan tali tersebut. Karena apa? Dia merindukan air susu induknya. Yang dia rindukan adalah air susu induknya, karena masih kecil. Terus berusaha untuk keluar, meronta, menggelepar. Tetapi sejauh manapun anak sapi itu meronta, dia tidak bisa jauh. Karena begitu lari, ketarik dengan leher, ketarik dengan ikatan. Lari lagi, ketarik lagi dengan ikatan. Tidak bisa. Yaitu lari jauh. Yang mana akhirnya lama-kelamaan anak sapi tersebut kelelahan sendiri, menjadi lelah, menjadi capek sendiri, akhirnya duduk diam, tenang di bawah tiang tersebut, menjadi jinak. Tetapi itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, ternyata pikiran kita juga sama. Nah, selama ini pikiran kita itu selalu mengembara. Kalau tadi anak sapi itu selalu merindukan air susu induknya, pikiran kita juga sama. Pikiran kita itu selalu mencari kesenangan kesana kemari. Itulah yang Sang Buddha sering mengatakan di dalam khutbah tentang apa itu sebab penderitaan, yaitu apa? Tatra binandini. Jadi pikiran kita itu selalu mencari kesenangan kesana kemari melalui 6 indera kita. Mata ingin mencari objek bentuk yang menyenangkan, telinga ingin mendengarkan suara yang merdu, hidung ingin membaui bebauan yang enak, lidah juga ingin mengecap rasa-rasa makanan yang enak, kita ingin mendapatkan sentuhan yang enak dan sebagainya. Pikiran selalu mencari kesenangan indera, yang sebagai dampaknya ketika pikiran ingin mencari kesenangan indera terus menerus, ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kebencian muncul, ketidaksukaan muncul. Nah, pikiran kita itu selalu diombang-ambingkan oleh yang disebut suka dan tidak suka.
mencari apa yang disukai dan menolak apa yang tidak disukai. Terus menggelepar, tidak mau diam. Seperti anak sapi yang mau dizinakan, tidak mau diam. Nah, untuk bisa menzinakan pikiran yang begitu liar tersebut, seperti tadi anak sapi yang liar, membutuhkan dua instrumen, dua alat. Nah, pikiran kita juga sama. Untuk menenangkan, menjinakkan pikiran kita, kita membutuhkan dua, yaitu tali dan juga tiang. Tetapi di sini yang dimaksud dengan tali adalah tali perhatian. Kita membutuhkan tali perhatian, atau disebut sebagai sati. Ya. Yang kedua tiang. Tiang di sini adalah tiang objek. Kita membutuhkan perhatian dan membutuhkan objek meditasi. Objek agar pikiran kita itu selalu dibawa kembali. Setiap kali pikiran keluar, tali perhatian menarik. Menarik kemana? Ke objek meditasi. Begitu lari lagi, tarik lagi ke objek meditasi. Lari lagi, tarik lagi ke objek meditasi. Nah, sehingga di sini tali dan objek, tali perhatian dan objek meditasi ini sangat dibutuhkan di dalam bermeditasi untuk menjinakkan pikiran kita. Nah, tetapi sebelum kita menggunakan tali perhatian dan juga objek meditasi, kita juga membutuhkan dalam duduk bermeditasi posisi duduk yang nyaman. Nah, ini juga penting. Jadi sebelum kita menggunakan sati dan menggunakan objek meditasi, kita juga membutuhkan posisi duduk yang nyaman dalam meditasi. Nah, dalam duduk meditasi biasanya Sang Buddha mengatakan Nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Nah, nisidati palangkang abujitwa, duduk bersila. Ujung kayang panidaya, menegakkan badan. Duduk bersila dengan badan tegak. Nah, duduk bersila di sini tentunya bisa masing-masing. Artinya posisi duduk yang biasa dilakukan, yang terasa paling nyaman. Ya, ada yang duduk bersila biasa, ada yang duduk bersila dengan separuh lotus, ya. Jadi kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas, saling menumpuk, atau sebaliknya, atau bisa dengan duduk bersila dengan full lotus atau terati penuh, yaitu seperti yang biasanya di arca, arca Sang Buddha dengan full lotus. Kalau itu bisa, tapi duduk biasa pun juga tidak masalah. Atau beberapa orang dengan cara duduk di asana, kemudian kakinya itu saling depan dan belakang berjajar. Itu juga banyak dilakukan. Silakan. Yang terpenting adalah berusaha untuk duduk bersila. Tapi kalau tidak bisa, apakah bisa duduk di kursi? Silakan juga. Tidak masalah. Apalagi kalau biasanya orang barat, mereka tidak terbiasa dengan duduk di lantai. Mereka terbiasa duduk di kursi, tidak bisa. Duduk di lantai tidak bisa. Mereka tidak bisa duduk di lantai bersila seperti kita, tidak bisa. Mereka duduknya biasanya di kursi. Tidak masalah. Kalau memang tidak bisa. Kemudian posisi tangan, ya kita bisa menggunakan posisi tangan yang paling nyaman juga. Tapi dengan posisi tangan yang biasa, tidak usah seperti dibuat-buat. Misalnya kan ada orang meditasi begini ya. Kalau dalam Buddhis tidak ada masalah. Maksudnya tidak harus begini. Biasa saja, saling menumpuk di atas pangkuan. Kalau misalnya tidak bisa di atas pangkuan, di atas paha, keduanya juga dipersilakan. Karena kalau badan kita itu gemuk, biasanya sulit untuk bisa tangan kita itu di atas pangkuan, tidak bisa. Karena begitu kita rileks, tangan kita sudah melebar. Nah, jadi bisa kita dengan tangan kita di atas paha, tapi biasa rileks. Kemudian badan ditegakkan. Tetapi badan tegak di sini bukan tegak tegang,
tapi tegak dengan rileks. Jadi walaupun tegak tetapi rileks. Nah, badan tegak tetapi rileks di sini juga penting. Jadi ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah badan tegak di sini merupakan unsur semangat atau wirya dhatu, unsur semangat. Dalam kita bermeditasi kita harus memiliki unsur semangat. Karena salah satu rintangan batin yang nanti akan dihadapi dalam meditasi adalah tinamida, rasa ngantuk, kemalasan yang akan dihadapi. Nah, sehingga untuk mengatasi rasa ngantuk, rasa malas dalam batin, salah satu yang harus kita munculkan adalah semangat. Nah, semangat di sini akan termanifestasi dalam kita duduk bermeditasi dengan badan tegak. Kalau badan kita terlalu membungkuk, biasanya ketika muncul rasa ngantuk akan mudah sekali terbawa, ya malahan tertidur. Maka harus badan tegak. Nah, yang kedua manfaatnya adalah dengan badan tegak, karena objek meditasi ketika duduk bermeditasi umumnya, saya mengatakan umumnya karena tidak harus, tapi biasanya umumnya adalah nafas, keluar masuknya nafas. Maka badan yang tegak ini juga membuat nafas kita menjadi lancar. Nah, memudahkan kita untuk memperhatikan nafas dengan lebih mudah, dengan lebih baik, dengan badan tegak. Nah, yang ketiga, badan tegak di sini juga akan membuat kita lebih bertahan di dalam duduk bermeditasi. Mengapa? Karena tulang belakang kita itu akan saling menumpuk. Nah, berbeda kalau badan kita itu merunduk, tulang belakang kita itu tidak saling menumpuk dengan baik. Tapi kalau badan kita tegak, tulang belakang kita itu saling menumpuk dengan baik. Dan itu akan membuat duduk kita akan lebih nyaman, sehingga meditasi pun juga akan bisa lebih bertahan lama. Nah, tiga hal ini penting, manfaat dari duduk dengan tegak. Tetapi juga harus rileks. Ingat, dalam meditasi unsur semangat dan unsur sebenarnya istilahnya wirya dan samadhi, ya. Semangat adalah wirya, samadhi yang walaupun sering diterjemahkan sebagai konsentrasi, tetapi sebenarnya mempunyai karakteristik rileks di sana. Itu harus seimbang. Semangat dan rileks itu harus seimbang. Kalau terlalu bersemangat, apa yang terjadi? Kegelisahan muncul. Jadi kalau kita duduknya tegak tetapi tegang, bukannya kita menjadi rileks dalam meditasi, malahan kegelisahan itu muncul. Udaca kukuca bisa muncul dengan terlalu bersemangat. Nah, sehingga apa? Harus diimbangi dengan rileks. Sehingga apa? Sehingga tidak memunculkan kegelisahan. Tetapi kalau terlalu rileks, itu juga akan memunculkan rasa ngantuk, memunculkan kemalasan. Makanya kan seringkali orang dari rumah datang ke biara, rasanya kok nyaman gitu ya, langsung ngantuk. Jadi baca parita, meditasi sambil ngantuk. Ya kenapa? Karena memang begitu masuk ke biara, rasanya sudah rileks. Nah, karena rileksnya itu tidak diimbangi dengan semangat, maka terbawa oleh ngantuk. Maka di sini rileks penting agar kegelisahan tidak muncul, tetapi harus diimbangi dengan semangat. Maka di sini dalam kita duduk bermeditasi, badan tegak tetapi juga rileks. Nah, jadi ada semangat, muncul rasa ngantuk. Maka keduanya harus dimunculkan, semangat dan rileks. Maka pada saat duduk dengan tegak pun juga dengan rileks. Nah, kedua tangan apa ditaruh di atas pangkuan atau di atas paha, dipersilakan. Kemudian mata itu dipejamkan. Jadi bukan melek ya, dalam meditasi duduk tidak melek tetapi mata dipejamkan. Kecuali kalau meditasi jalan. Nah, meditasi jalan
mata harus dibuka. Jangan kemudian seperti meditasi duduk matanya ditutup. Tidak demikian, mata harus dibuka. Tapi meditasi duduk mata dipejamkan. Mengapa? Karena sudah tidak dibutuhkan. Karena objek kita itu bukan objek yang dilihat oleh mata. Objek kita adalah objek, dalam hal ini kalau kita menggunakan objek keluar masuknya nafas adalah sentuhan. Sentuhan di sekitar rongga hidung yang diperhatikan. Nah sekarang setelah kita duduk dengan rileks, tegak tetapi rileks, kemudian kita rasakan seluruh tubuh kita. Kita rasakan, kemudian apapun rasa tegang, rasa tidak nyaman, rasa lelah, lepaskan. Membuat serileks mungkin jasmani kita. Dan ingat sekali lagi bahwa meditasi adalah urusan letting go, urusan tidak melekat. Sehingga dengan batin tidak melekat, maka secara alami pun jasmani juga menjadi rileks. Kalau jasmani masih tegang, kalau masih ada sedikit ketegangan saja dalam meditasi, di situ pasti kalau kita perhatikan pasti masih ada semacam kemelekatan terhadap sesuatu. Maka dibuat rileks terlebih dahulu, rileks. Dalam kita duduk bermeditasi, rileks terlebih dahulu. Nah, kalau badan sudah rileks, kemudian sembari kita memperhatikan keluar masuknya nafas. Memperhatikan keluar masuknya nafas dengan menengarai di sentuhan di sekitar rongga hidung. Nah, di sini kita tidak melihat nafas, ingat. Walaupun dengan mata terpejam, bukan kita melihat nafas, tapi kita merasakan nafas. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada sinar matahari dari dalam rumah, kemudian melihat sinar matahari di luar rumah, kemudian keluar rumah, kemudian merasakan sinar matahari, kira-kira sama atau berbeda? Berbeda ya. Kalau kita melihat kan seperti kita berada di sini, melihat sinar matahari. Tapi kalau kita tuh keluar, merasakan langsung sinar matahari, kita tidak hanya melihat sinar matahari, tapi kita pun juga merasakan sinar matahari. Ada perbedaan. Nah, dalam meditasi ini pun juga sama. Dalam meditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas juga persis sama. Artinya kita tidak hanya sekedar memperhatikan batin seperti memperhatikan keluar masuknya nafas, tetapi juga merasakan sentuhan nafas. Dengan kita merasakan sentuhan nafas, kita pun juga tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar. Kita pun juga ada perhatian, ada nafas yang sedang masuk, ada nafas yang sedang keluar. Tetapi di situ kita merasakan sentuhannya di sekitar rongga hidung. Nah, pada saat kita memperhatikan objek nafas ini yang juga disertai dengan perhatian yang tadi saya sampaikan, sati, ada perhatian. Memperhatikan nafas di sini pun juga harus dengan menyeimbangkan yang tadi sesuai dengan jasmaninya, menyeimbangkan antara semangat dengan rileksnya. Bagaimana menyeimbangkan antara semangat dan rileks? Nah, kita bisa menengarai kalau di dalam kita memperhatikan nafas, kita sudah merasa ada ketegangan terhadap nafas. Mungkin di bagian hidung menjadi tegang, bagian wajah menjadi tegang, atau kita merasakan ada semacam tidak bisa bernafas dengan leluasa, tersengal-sengal. Artinya di situ sudah ada ketegangan yang sifatnya sudah terlalu bersemangat. Nah, itu harus diimbangkan dengan rileks. Agar ada rileks di situ, maka dalam kita memperhatikan nafas adalah nafas yang alami, nafas yang apa adanya. Artinya nafas yang kita perhatikan itu ya
nafas yang memang pada waktu itu muncul, apakah nafasnya panjang ataukah pendek, ataukah kasar, ataukah halus, kita tidak usah mengatur nafas, biarkan. Kalau memang nafasnya panjang ya sudah, biarkan nafas panjang. Kalau memang nafasnya pendek, biarkan nafas pendek. Kalau memang nafasnya masih kasar, biarkan juga nafas masih kasar. Kalau nafasnya halus, tidak perlu kita membuat nafas kita menjadi kasar. Kalau memang halus ya, biarkan nafas menjadi halus. Yang menjadi tugas kita itu bukan mengatur nafas. Tugas kita adalah memperhatikan keberadaan nafas yang apa adanya. Sehingga apa? Batin tetap sadar, batin ada semangat, tetapi tetap rileks. Nah, sehingga ada sebuah perumpamaan dalam kita memperhatikan nafas. Diumpamakan seperti seekor induk macan yang memindahkan anaknya dengan cara apa? Dengan cara menggigit anaknya. Ya, kalau bukan macan misalnya kucing ya, yang sudah sering kita lihat. Kalau seekor induk kucing punya anak yang masih kecil itu ingin dipindah dari satu tempat ke tempat lain, maka dia akan menggigit kulit anaknya. Pada saat menggigit kulit anaknya, dia tahu secara proporsional kekuatan menggigitnya. Tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, apa yang terjadi? Kulit anaknya terluka. Kalau terlalu kendor, ya jatuh anaknya, tidak akan bisa dibawa. Maka proporsional. Dalam kita duduk bermeditasi, memperhatikan keluar masuknya nafas juga persis sama. Kalau kita itu terlalu memaksakan diri untuk memperhatikan nafas, itu seperti seekor induk kucing yang menggigit kulit anaknya terlalu kencang. Ya kita capek sendiri, kita lelah sendiri, kita tegang sendiri, kita tidak bisa bernafas dengan leluasa. Dan ini seringkali terjadi. Bermeditasi bukannya kita mendapatkan ketenangan, malah kita mendapatkan, ya katakan, kelelahan, ketegangan. Padahal pada saat kita biasa tidak bermeditasi, tidak memperhatikan nafas, tidak ada masalah dengan nafas. Tapi begitu kita duduk bermeditasi, memperhatikan nafas, ada masalah dengan nafas. Seperti merasa oksigen kurang, seperti ada ketegangan. Mengapa demikian? Karena terlalu memaksakan diri untuk memperhatikan nafas. Terlalu kencang, seperti seekor induk kucing yang menggigit kulit anaknya dengan terlalu kencang. Tetapi kalau kemudian terlalu kendor, ya juga tidak bisa dibawa anaknya, anak kucing tersebut. Demikian pula kalau kemudian kita dalam bermeditasi menggunakan keluar masuknya nafas yang harus memperhatikan objek, ternyata kita melupakan objek. Kita tidak memperhatikan objek meditasi. Ya di situ artinya tidak ada meditasi. Tidak ada latihan mental, tidak ada olah batin. Artinya kita membiarkan seperti pikiran yang liar. Maka di sini dalam kita memperhatikan nafas, kita tidak memaksakan batin untuk memperhatikan nafas, tetapi juga tidak melupakan nafas. Membiarkan nafas berproses keluar masuknya sebagaimana adanya, tetapi juga tidak tegang, tidak melupakan, tidak tegang dan juga tidak melupakan, seimbang. Maka setiap kali kita memperhatikan nafas ternyata menjadi tegang, lebih baik rileks lebih dahulu. Kalau sudah merasa tegang memperhatikan nafas, rileks lebih dahulu, buat tenang terlebih dahulu. Nah, ini juga penting untuk kita perhatikan saat memperhatikan nafas. Jadi kalau Sang Buddha itu mengatakan kepada para siswa beliau, dalam kitab bermeditasi mengembangkan batin itu diibaratkan seperti seseorang yang memainkan senar gitar. Kalau senar gitar ini dipasang terlalu kencang, putus, tidak bisa memberikan suara. Kalau dipasang terlalu kendor juga sama, walaupun tidak putus, tidak memberikan suara. Maka harus proporsional, tidak terlalu kencang, tidak terlalu
kendor. Dalam kita bermeditasi secara fisik, memperhatikan objek keluar masuknya nafas, itu juga harus seimbang. Terlalu memaksakan diri, itu juga ekstrim. Terlalu kendor, itu juga ekstrim. Maka harus menggunakan majjhima patipada, jalan tengah seimbang. Memperhatikan nafas juga harus seimbang. Nah kemudian pada saat kita memperhatikan nafas, keluar masuknya nafas, tentu walaupun dalam meditasi ini semaksimal mungkin nafas menjadi objek utama yang harus diperhatikan semaksimal mungkin, tetapi akan ada objek-objek lainnya yang pasti muncul, yang pasti terdeteksi oleh pikiran. Misalnya apa? Duduk bermeditasi, kemudian kita bisa merasakan perasaan di fisik. Apakah perasaan yang tidak nyaman atau perasaan yang nyaman? Masih bisa merasakan kan? Buktinya ketika keluar dari meditasi, kemudian bilang, oh tadi kok nyaman sekali ya. Kenapa bisa mengatakan nyaman? Ya karena objek nyaman ini juga terdeteksi oleh pikiran. Walaupun sebenarnya objeknya adalah nafas, tapi rasa nyaman di jasmani, rasa tidak nyaman di jasmani itu juga masih terdeteksi oleh batin kita. Dan juga kita juga akan tahu ada berbagai bentuk pikiran yang datang, yang lewat. Dan kita pun juga terkadang, walaupun kita sudah memperhatikan nafas, ada suara yang muncul juga masih kedengaran. Nah terkadang seseorang merasa karena prinsip meditasinya adalah pokoknya harus fokus dengan objek, maka begitu ada objek-objek yang lainnya itu muncul, malahan menjadi terganggu, menjadi merasa kok saya tidak bisa bermeditasi ya, kok saya masih ada pikiran-pikiran yang muncul, kok masih perasaan-perasaan masih bisa terdeteksi, merasa dirinya tidak bisa bermeditasi, padahal hal tersebut hal yang wajar. Walaupun kita memperhatikan keluar masuknya nafas, ya kita masih bisa merasakan rasa jasmani, kita masih bisa mengerti atau mengetahui keberadaan berbagai bentuk pikiran yang muncul. Tidak masalah, asal objek-objek ini tidak menjadi dominan, tidak menjadi gangguan, hanya sekedar lewat. Asal keluar masuknya nafas ini masih menjadi objek utama, yang lain-lain datang muncul tidak masalah. Maka diibaratkan seperti ini, kalau kita menggergaji kayu dengan gergaji, fokus mata kita itu kemana? Termasuk fokus batin kita kemana? Ke kayu kan? Ke kayu pun di bagian yang digergaji, tepat di bagian digergaji, itu fokus kita. Tetapi walaupun fokus kita itu tepat di bagian kayu yang digergaji, kita pun juga sebenarnya sadar dengan gergaji yang sedang bergoyang. Tahu kan? Kita bisa mendeteksi kan? Kita pun juga sadar dengan bagian kayu sebelah kanan, bagian kayu sebelah kiri. Kita sadar. Tetapi fokus kita masih di bagian kayu yang sedang digergaji. Yang lain-lainnya juga tersadari, tetapi bukan fokus utama. Meditasi ini juga sama sebenarnya. Fokus utama kita adalah nafas. Sedangkan yang lain-lain ini juga akan terdeteksi. Kita masih bisa merasakan perasaan jasmani, makanya kita masih bisa mengatakan relax. Masih kita bisa yaitu memahami bahwa sekarang saya harus relax. Ketika badan tegang, saya harus relax. Sembari memperhatikan nafas, juga sembari kita merilekskan jasmani kita. Kita merasakan jasmani. Kemudian ada bentuk pikiran yang muncul, yang itu disebut vitaka. Vitaka artinya seperti ucapan-ucapan dalam batin. Itu juga masih kita mendeteksi. Makanya kita tahu, oh ini nafas panjang, ini nafas pendek, ini nafas kasar, ini nafas halus. Kenapa kita bisa tahu? Itu adalah pikiran.
Itu bukan nafasnya, itu pikiran yang berbicara. Dan itu pun juga terdeteksi. Dan apa itu gangguan? Bukan gangguan. Selama nafas ini, pemahaman terhadap nafas ini masih ada, pengetahuan terhadap nafas ini masih ada yang sedang keluar masuk, itu sudah cukup dalam kita memperhatikan nafas. Nah, yang lain-lainnya itu hanya sekedar sekunder yang tidak perlu diperhatikan walaupun kita mendeteksinya. Hanya ketika yang lainnya ini menjadi dominan, menjadi lebih dominan dari nafas, baru kita harus memperhatikan secara sengaja, memperhatikan untuk melenyapkan. Nah, biasanya yang dominan ini merupakan manifestasi dari kotoran batin, manifestasi dari rintangan-rintangan batin yang muncul dalam meditasi. Pikiran mengembara menjadi gelisah, itu dominan. Kemudian pikiran sudah tidak ingat lagi dengan nafas karena ngantuk. Kemudian ada keraguan-raguan, bentuk pikiran ragu-ragu tentang meditasi ini bermanfaat atau tidak, dan itu dominan. Nah, kalau itu sudah dominan, baru kemudian kita perhatikan, kita lenyapkan terlebih dahulu. Bagaimana kita melenyapkannya? Ya secara simpel, asal kita kembali kepada nafas, yang paling mudah. Tapi kalau kita mau menggunakan perenungan, kita merenungkan, setidaknya adalah merenungkan ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini gangguan batin, ini membawa kepada duka. Kita renungkan demikian, kemudian kita kembali kepada nafas. Nah, itu bisa dilakukan. Tetapi selama yang lain-lain ini masih sifatnya adalah sekedar lewat, tidak masalah, jangan diperhatikan. Kita mendeteksi, kita mengetahui keberadaan mereka, tetapi yang utama adalah masih nafas. Nah, dengan cara demikian, maka sedikit demi sedikit batin kita akan menjadi lebih jinak. Batin kita akan sedikit demi sedikit lebih familiar terhadap nafas. Ketenangan batin kita semakin berkembang, bukan kegelisahan. Kemudian batin yang kalau dalam ajaran Samudra menggunakan istilah jagara, wakefulness, atau batin yang lebih katakan terjaga, itu juga berkembang. Karena apa? Bukan kemalasan. Kemalasan berkurang, maka kualitas jagara, kualitas wakefulness, kualitas batin yang terjaga juga akan semakin berkembang. Karena batin menjadi lebih rileks, maka konsentrasi itu juga berkembang, non-attachment juga berkembang. Nah, dengan cara seperti ini, artinya dalam meditasi duduk di sini kita harus menggunakan sikap duduk yang paling nyaman, dibuat rileks-rileks mungkin dengan badan tegak, dan kita membutuhkan objek keluar masuknya nafas. Ketika ada objek-objek lain yang muncul yang sebenarnya hanya sekedar lewat, tidak usah diperhatikan. Jangan melihat itu sebagai gangguan. Tapi ketika ada objek yang lebih dominan dari objek nafas, kita perhatikan, kita sapa, kita tenangkan terlebih dahulu, baru kemudian kita kembali kepada nafas. Nah, itu yang dilakukan dalam bermeditasi, baik kita mengawali meditasi atau kita sudah lama meditasi, ini tetap harus dilakukan. Karena tujuan meditasi sekali lagi adalah melenyapkan kotoran batin dan mengembangkan batin-batin yang positif. Itu yang harus menjadi prinsip moto dalam kita bermeditasi, bukan untuk hal yang lain. Meditasi duduk juga sama, tujuannya adalah demikian. Dan saya kira apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman, memotivasi kita semua dalam kita berusaha untuk mengolah batin, berusaha untuk bermeditasi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.